Setelah Presiden melihat ini transformasi digital, ya kan, selama ini berjalan, tapi jalannya lamban, kan gitu. Meja makan bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. Wah ini ngobrolnya agak apa ya? Seru. Agak seru kayaknya, tapi agak membingungkan buat saya ini. Iya. Karena anak muda ngomongin sistem, SPBE. Ya bayangan saya LPG aja pokoknya. SPBE, apa itu Pak? Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pokoknya semua yang elektronik dibuat sistemnya. Ya. Pemiliknya adalah Ya pemerintah lah. Kemendagri. Karena sistem pemerintahan kan. Karena pemerintahan ya otomatis pembinaannya di Kementerian Dalam Negeri. Iya. Tapi pemerintahan itu sampai kepala desa. Iya. Jadi kita akan bincang-bincang dengan Pak Ucup Hidayat Ucup Hidayat. dari Pangda. Pembangunan daerah. Pembangunan daerah. Pokoknya kalau daerah tidak membangun, Salah beliau. Dari orang-orang Bangda yang salah. Salah strategi, salah pembinaan. Karena bina pembangunan daerah. Kalau zaman dulu cuma bina marga. Iya. Bina jalan ini. Sekarang semua Kementerian Dalam Negeri bina semua ini. Bina pemerintahan desa, bina pembangunan ini daerah dan sebagainya. Iya. Jadi, Pak Ucup, Siap. bagaimana kabarnya? Baik Bapak, alhamdulillah senang saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak. Pak, sistem pemerintah berbasis elektronik itu kebijakan kapan sebenarnya itu Pak? Jadi memang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini ya itu dengan adanya peraturan Presiden tentang SPBE. Iya. Maka seluruh aktiviti pemerintahan sekarang harus berdasarkan kepada sistem teknologi informasi dalam digital. yang dikemasnya menjadi rumah besarnya itu adalah SPBE. Oh iya. Nah SPBE ini tentunya ada S dan P sistem pemerintahan, B-nya sama E-nya itu berbasis elektronik. Iya. Kalau berbasis elektronik ini kan teman-teman anak-anak muda sekarang udah canggih-canggih. Udah canggih, iya. Nah, yang agak berat adalah sistem pemerintahan ya. Ini Kalau B-nya nggak ada masalah. B-nya udah nggak jelas. SP-nya ini. SP-nya yang agak berat, betul. ya kan? Iya. Bermacam aplikasi dibuat oleh anak-anak muda sekarang, ya kan? Sedangkan penutup kebijakan Kebijakan, sudah keduluan lahirnya. Ini. Sepuh. Iya, sepuh klub. Iya. Tapi ya mau tidak mau belajar kembali. Iya, Yang kolaborasi. dulu disebut apa tuh kebonyo sukudel. Nah, Kalau orang Jawa bilang. Iya. Mau tidak mau orang tua belajar per anak-anaknya Ya. di dalam teknologi. Suka tidak suka. Iya. Dan itu ya seperti itu yang terjadi. Iya. Udah kecepatan perubahan global ini luar biasa. Nah, pemerintahan kita juga harus mau tidak mau menyesuaikan ya Pak ya. Iya. Nah, SPBE sendiri itu seperti apa Pak? Terapan yang sudah berjalan seperti ini apa menurut pendapat Jadi Pak? Pak, di dalam regulasi aturan Iya. Perpres tentang SPBE ini koordinatornya SPBE ini adalah Pak Sekda, Sekretaris Daerah. Oh, Sekda penanggung jawab ya? Ya, koordinator untuk SPBE. Oke. Jadi beberapa provinsi, kabupaten kota, Sekda lah sebagai koordinator. Maka di situ beliau yang akan menata kelolakan SPBE ke dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga suka tidak suka di era sekarang ini, Sekda harus melek teknologi. Yes. Oh, iya. Suka tidak suka. Mau tidak mau. Iya. Kalau enggak ya gantian lah. Ya nggak tahu apa yang dia bikin. Karena bikin itu kadang udah aturan ya kan, petunjuk. Apalagi sebagai koordinator kan Koordinatornya. Jadi setiap tahun teman-teman Menpan RB melakukan evaluasi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ada indikator SPBE yang diterbitkan oleh teman-teman Menpan RB untuk menilai kinerja Pak Sekda.
Oh. Dari yang nilainya rendah sampai ke nilainya yang memuaskan. Khusus SPBE tapi. Khusus untuk indeks SPBE namanya. Oh, iya, Pak. iya, iya, Jadi ada mereka kinerja, ada mereka hal-hal yang dinilai. Nah, ini yang akan disajikan oleh Pak Sekda dalam rangka pelaksanaan tugas untuk mengawal SPBE itu. Ini SPBE itu mulai kapan, Pak? Mulai startnya? Kalau dari regulasi aturan mungkin barangkali di awal-awal reformasi kita itu sudah berjalan. Oh, sudah. Tetapi ya yang tadi saya bilang dengan istilah e-gov. Oh, e-government itu. E-government itu. Yang Go ID. Iya. Berangkat dari sana ya. Iya kan? Dari sana ya. Iya, dari sana berawalnya. Tetapi rupanya percepatan pelaksanaan itu juga masih tertata. Iya. Sehingga di akhir masa jabatan Pak Jokowi kemarin beliau mengundang di istana summit. Oh iya. Itu Pak, itu kan memberikan penghargaan terhadap para kepala daerah yang digitalisasinya, sudah menjalankan digitalisasi ini. Dia diberi penghargaan. Iya. Ya dasarnya salah satunya adalah indeks SPBE tadi. Kalau mereka mendapatkan nilai indeks di atas angka 4 dengan predikat memuaskan, itulah yang cerminan seorang koordinator Pak Sekda selaku koordinator ini yang berhasil. Maka impactnya kalau kepala daerah mendapatkan otomatis reward karena beliau sebagai orang nomor 1 penanggung jawab simbol daerah. Iya. Walaupun koordinator Sekda tetap Pak Bupati, Pak Wali Kota, itu biasa. Ya, jadi salah pun juga bupati juga, wali kota juga kan gitu ya. Nah, SPBE sendiri kan berangkat dari e-gov tuh Pak. ya. Kemudian ditekankan itu baru-baru ini atau bagaimana? Sebenarnya sudah lama berjalan Pak. Oke. Ya, jadi perkembangan dari regulasi Perpres yang ada, ya kan, sampai sekarang ini terakhir yang terlihat sekali, yang benar-benar Presiden melihat bahwa ini sesuatu kebutuhan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan oleh dan harus dipercepat pelaksanaannya. Dipercepat pelaksanaannya. Namanya percepatan transformasi digital nasional. Gitu. Sehingga kami pun dengan regulasi aturan mengeluarkan beberapa kebijakan, ada surat edaran, ada beberapa keputusan kepala daerah tentang percepatan pelaksanaan digitalisasi elektronik. Nah, saya melihat luar biasa sekali ya kepemerintahan Pak Jokowi menjelang akhir jabatan beliau, sehingga nanti penerusnya hanya tinggal melanjutkan. Ya harus, mau tidak mau harus. Iya Pak, karena sudah dibangun. Iya. Sudah dibangun kan gitu, transformasi digital. Infrastruktur digital. Gitu. Iya. Jadi beberapa misalkan Pak Sekda di salah satu provinsi saja, beliau kalau memimpin rapat, anak buahnya masih membawa kertas, masih membawa coret-coretan. Beliau marah. Beliau marah. Gitu. Jadi semua persoalan penugasan kantor itu melalui aplikasi yang dibangun dan menggunakan gadget, melakukan handphone, melalui iPad, laptop, apapun lah, semua. Dan di meja ini clear and clean kertas, walaupun tidak 100%. Ya, tetap ada lah yang manual. Papernya. Betul. Itu karena masih perlu. Iya. Tetapi itu luar biasa sekali Pak di era sekarang ini, karena mau tidak mau ya kinerjanya itu. Dan seorang kepala dinas kalau dia tidak menguasai teknologi, sudah pasti dia akan tersingkir. Otomatis. Karena kalau assessment fit and proper harus pakai laptop. Iya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kepala dinas eselon 2 itu harus bisa minimum laptop kan. Jadi tidak bisa semua diserahkan ajudan. Betul. Diserahkan tim udah nggak ada lagi. Betul. Udah bukan zamannya. Betul. Harus dikerjakan sendiri. Betul, ya. harus dikerjakan. Dan seharusnya memang itu memudahkan. Memudahkan. Iya, Pak. Memudahkan. Hanya memang untuk masuknya, untuk beberapa bapak-bapak itu kan matanya sudah. Ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang kok kecil tulisannya. Gini, untuk apa. yang usia di atas 50, ya itu yang harus belajar lagi. Ya. Walaupun bukan berarti tidak canggih, banyak yang canggih-canggih juga. Banyak.
Karena ya ada lah yang belum canggih ya, tetap namanya manusiawi lah. Tapi kemarin juga lumayan ini ya, Pak Jokowi, Pak Presiden itu bilang bahwa apa ya, terlalu banyak aplikasi. Ya. Oh iya. Ya. Itu mungkin SPBE mungkin kedepannya programnya itu ya mensederhanakan atau apa gitu kan? Ini gimana? Ya, jadi memang pada saat ke summit di Istana Negara, memang perintah beliau salah satunya aplikasi ini harus diintegrasikan. Ya. Dan bahkan beliau mengatakan tidak boleh lagi membangun atau membuat aplikasi. Oke. Jadi sekarang kami sedang menata kelolakan itu, Pak. Kami diperintah ya kan membangun piloting. Ada 3 daerah yang jadi piloting, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, sama Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Oh, semua Jawa Timur 3-3-nya. Ya, itu 3-3-nya. Oke. Gitu, sehingga ini menjadi piloting pelaksanaannya. Mereka harus melaksanakan salah satunya itu, Pak. Seluruh aplikasi yang ada di organisasi perangkat daerah, ada 9 layanan, ya itu harus terintegrasi dalam satu aplikasi, sehingga aplikasi ini bisa digunakan oleh masyarakat hanya dengan satu genggaman telepon saja misalnya. Dia mau layanan apa, dia sudah bisa mengakses ke sana. Tadinya mau bikin simpel kan pakai aplikasi, Pak, tapi lama-lama ini aplikasi yang bener yang ini. Wah, karena aplikasi terlalu banyak. Saking banyak ya. Saking banyaknya Betul. kita malah bingung untuk mencari Betul. aplikasi yang tepat kan gitu kan. Betul. Waduh, gitu kan. Iya. Itu. Jadi hampir disisir sama teman-teman di Jawa Timur, ya. Kemarin saya juga sempat kaget. Ada penugasan di Klub PIM 2 Ya. yang namanya proyek perubahan. Ya. Itu paling cepat memang membangun aplikasi itu. Iya. Panggil anak mahasiswa yang jurusan teknologi TIK, bikin aplikasi apa yang dimau, selesai. Iya. Tapi persoalannya aplikasi itu setelah dibangun dia tidak bisa terintegrasi, dia tidak bisa berkomunikasi dalam tanda petik Dengan yang lainnya. Iya, akhirnya sehingga dia sendirian. Iya, hanya nangkring di websitenya pemerintah daerah. Nah ini yang sekarang sedang dibenahi. Jadi bagaimana mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada, termasuk web itu mungkin ya? Iya, termasuk web yang ada di pemerintah, dan itu kan ada penguatan. Presiden juga mengatakan Satu Data Indonesia SDI juga membangun Satu Data Indonesia ini dalam rangka penguatan SPBE sebenarnya. Jadi ada 2 PR yang oleh Presiden diamanatkan untuk melaksanakan Satu Data Indonesia karena penguatan data, dan satu lagi adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Gitu. Karena dalam SPBE ini ada 4 domain yang harus dilakukan. Pertama adalah tata kelola, Pak. Tentunya tata kelola yang tadi saya bilang, bagaimana seorang sekda melaksanakan perintah-perintah yang menjadi visi misi kepala daerah kan gitu. Nah, mereka kan menerjemahkan itu di dalam dokumen perencanaan, melaksanakannya. Nah, terus kedua kebijakan, ya kan, tentunya mereka harus melaksanakannya. Yang agak berat adalah layanan, Pak. Ini layanan. Nah, ini layanan ini harus berbasis elektronik sekarang. Sudah tidak bisa lagi layanan manual door to door ibaratnya kan gitu. Sehingga pada saat kami melihat secara keseluruhan di akhir masa jabatan Presiden ini, kelihatannya capaian target yang diinginkan sudah hampir dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama para sekda. Gitu. Jadi best practice-nya ya kan, secara khusus memang kami ikut juga melihat sebagaimana seorang sekda, ya kan, dalam konteks beliau sebagai koordinator SPBE, beliau punya leadership kepemimpinan untuk melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kalau beliau tidak melaksanakan itu, tentunya pemerintahannya pasti berjalan terhambat. Gitu. Harus ada QC untuk aplikasi itu, ya kan? Apakah aplikasi itu layak atau tidak, gitu kan? Yang meng-QC juga yang pasti orang yang sudah ahli dan sudah terbiasa kan tuh. Dan yang penting bisa terintegrasi. Kalau yang
bapak-bapak yang baru melihat aplikasi, wah ini keren kan gitu. Oh bisa gini Pak, bisa gini. Oh bagus gitu. Ya cuman sampai situ. Terus ada ego sektoral bahwa aplikasi saya yang paling bagus, aplikasi ini gitu kan pasti itu permasalahan jadi itu. tantangan juga, Pak. Jadi tantangan karena silo-silo tadi. Ya kan. Nah, karena Kemendagri sebagai pembina umum, karena berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, jadi kita melakukan binwas secara umum, sementara kementerian dan lembaga mereka sebagai binwas teknis, karena mereka yang punya keahlian, punya skill untuk melaksanakan. Nah, disitulah peran kita, peran Kemendagri dalam upaya melaksanakan tata kelola pemerintahan, termasuk SPBE. SPBE ini di tingkat pusat pun dilaksanakan, Pak. Bukan hanya di daerah. Jadi tiap tahun, termasuk Kemendagri. Kemendagri juga dinilai oleh teman-teman Menpan PRB bagaimana kinerja. Kalau di kami ada pusat data dan informasi, tentunya sekretariat jenderal ya banyak hal di pusatnya. Jadi setiap tahun kami juga mendapatkan predikat sangat baik, cukup, sampai memuaskan, gitu. Nah, predikat-predikat yang diharapkan oleh Presiden sekarang ini di akhir tahun masa jabatan beliau harus sangat memuaskan. Jadi artinya layanan mereka sudah pasti berbasis elektronik kalau sudah memuaskan. Jadi Pusdatin bukan sekedar pendataan kearsipan, tapi dia juga harus pengembangan teknologi itu sendiri. Jadi Pusdatin sekarang sudah menjadi seksi seharusnya ya. Betul. Iya tuh. Kalau di istilah kami, Pak, ada istilah namanya wali data. Wali data. Jadi wali data tingkat pusat itu ada di Pusdatin. Wali data di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu ada di Dinas Kominfo. Karena ada peran fungsi statistik di dalamnya di Dinas Kominfo. Ini yang membedakan penguatan di satu data dalam konteks penguatan data Indonesia. Gitu. Nah, ini kan hubungannya juga dengan SPBE sangat kuat. Kalau data pemerintahan gak karu-karuan, bisa dibayangkan seluruh aktiviti juga pasti pasti hancur. Kemarin juga ada kembali piloting itu yang tahun ini ya harusnya. Tahun ini diharapkan sudah bisa diimplementasikan karena ada target-target yang harus itu untuk Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya sama Banyuwangi. Itu apa yang dimaksud piloting itu? Piloting ini sebenarnya target yang diinginkan oleh Presiden melalui para menterinya, ya kan. Nah, hasil itu, oke lah kita coba dengan 3 daerah dulu piloting sebagai dasar untuk daerah-daerah lain nanti bisa mengembangkan. Sebenarnya awalnya banyak sekali di Jawa Barat juga ada, tapi karena kebijakan akhirnya kita tetapkan 3 daerah itu. Targetnya apa Pak itu Pak? Kenapa Mas? Targetnya apa Pak? Targetnya ini tentunya ya tadi SPBE ini benar-benar bisa dijalankan secara maksimal kan gitu. Setelah Presiden melihat ini transformasi digital ya kan selama ini berjalan tapi jalannya lamban kan gitu. Wah, kan ada beberapa faktor misalkan. Makanya pas begitu summit kemarin kan beliau memberikan penghargaan digitalisasi kepada kepala daerah. Berarti memacu kan, Pak? Supaya daerah-daerah ini wah kita sudah gitu. Jadi itu yang mungkin barangkali ke depan yang harus dihadapi oleh teman-teman di pemerintah daerah. Akhirnya apa? Ditetapkan 3 daerah itu untuk piloting. Jadi kendalanya di mana? Belanja masalah di mana? Belanja masalah kalau dalam akademisi. Gitu. Jadi pemerintah akan memotret nanti pelaksanaan 3 daerah. Ya teman-teman Jawa Timur nanya, apa alasannya Mas Ucup? Ya jangan ditakok, saya bilang. Kamu lihat di situ siapa yang memerintahnya, udah aja. Kita itu tahun ini atau kapan mulai? Tahun ini Pak, tahun ini. Yang bulan apa itu? Yang kemarin, ya bulan sebelum Agustus, Juli lah. Juli ya kan belum lama ini Pak. Kan dipanggil semua kemarin kan? Iya, dan diberikan penghargaan beberapa hari yang lalu juga Sekda pada diundang ke Jakarta PJ. Itu kaitannya apa itu juga? Ada Musrenbang Nasional Pak, yang di Jakarta yang dibuka oleh Presiden. Juga kami melakukan sosialisasi tentang kebijakan untuk percepatan pelaksanaan transformasi digital. Termasuk yang
beberapa hari yang lalu dipanggil semua itu ya? Ya termasuk yang dipanggil itu juga. Jadi kegiatan summit di istana walaupun beliau kan melihatnya teman-teman yang hadir sudah melalui Iya. Siap. Keren tuh ya. Iya. Jadi memang intinya adalah bahwa aparatur negara, terutama penyelenggara pemerintahan, mulai dari kementerian-kementerian terkait, provinsi, kemudian kabupaten kota benar-benar harus melek teknologi. Itu satu. Yang kedua, transparansi pelayanan publik, pelayanan macam-macam itu berbasis teknologi. Bahkan sekarang perizinan OSS dan sebagainya sudah luar biasa ya walaupun ada kendala itu wajar lah. Karena sesuatu yang baru dan dilakukan secara serentak dan gila-gilaan istilah revolusioner. Itu pun presiden masih menganggap lambat. Gitu ya. Jadi satu sisi ini seperti gerakan revolusioner, warna begitu percepatannya luar biasa. Di satu sisi lamban kali ini anak-anak kira-kira kayak gitu. Sehingga dibikin piloting untuk belanja masalah kan. Apa trouble-nya ini semua kok nggak bisa cepat? Itu Jawa Timur, Surabaya dan Banyuwangi. Ya harus seperti itu kalau pemimpin. Memberikan target tambah lagi. Itu udah hukum alam itu kalau begitu ngomong ini udah cukup gitu ya. Karena tahun ini pun juga akan mulai berlaku sertifikat elektronik. Termasuk tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik. Semua berbasis elektronik. Sudah mulai. Jadi bagaimana ke depan ini perizinan semuanya tidak harus tatap muka. Dan itu di hampir kementerian kan sudah sudah mulai jalan ya. Perizinan mulai ke izin tangkap kalau di KKP ya kan. Itu di mana lagi ya? Pokoknya semua izin. Pertambangan. Semua. Jadi serba elektronik. Ya walaupun masih banyak kendala. Pasti banyak sekali kendala. Kalau infrastruktur terkait pendukungnya ini, katakanlah misalkan internet saja Pak. Kita bicara di daerah-daerah Pak ya. Apalagi di daerah 4 daerah otonom baru di Papua itu Pak. Ya kan? Kemarin sempat putus kabel bawah lautnya. 1 bulan setengah dia tidak mendapat. Nggak bisa ya? Kan jaringan internet. Akhirnya mereka beli ke marketplace. Itu. Mereka beli sendiri, terus mereka pasang sendiri, kan itu bahaya sekali Pak. Karena itu sudah luar biasa kalau digunakan. Kita nggak bisa menjamin ke data-datanya, kita bisa masuk. Nah ini juga menjadi persoalan nasional. Jadi itulah yang mungkin barangkali saya melihat luar biasa sekali kepemimpinan Pak Presiden Pak Jokowi ini. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan digitalisasi semua proses-proses pelayanan oleh pemerintah atau ya kemudian disebut sistem pemerintah berbasis elektronik tadi. Itu kan sebuah upaya percepatan pelayanan. Betul. Nah, tetapi memang kalau kita ingin secara nasional ya memang ya belum lah, tapi sudah harus mengarah ke sana. Semua kebutuhan BTS yang seharusnya selesai ada kendala, sehingga internet masalah. Padahal secara teoritis seluruh Indonesia seharusnya sudah tercover. Kalau Kominfo kemarin nggak ada masalah. Tapi 5.000 BTS setahu saya sudah selesai Pak yang kemarin BTS. Kurang 3.000 lah, kurang 3.000 ini. Dari 5.000-an sudah selesai. Akhir tahun ini mudah-mudahan. Akhir tahun moga-moga clear ya. Sehingga tahun depan seluruh Indonesia sudah terlayani internet. Ya bagaimanapun teknologi ini harusnya memudahkan. Orang ingin membuat teknologi ini untuk mempermudah. Tetapi kita tahu juga teknologi ini bukan sesuatu pedang bermata dua. Bisa memudahkan juga bisa merepotkan dan bisa mencelakakan. Bisa mencelakakan. Seperti pisau. Bisa mencelakakan. Yang pasti dunia terus berkembang. Kita juga harus menjadi bagian. Perubahan itu.
perubahan itu gitu. Jadi percepatan, dan ini cepat sekali perubahan dunia dengan adanya perubahan teknologi informasi ini, sehingga kita tidak boleh hanya sebagai user tapi juga harus menjadi penentu, sehingga kita tidak bisa hanya ngekor, kan gitu kira-kira. Tapi bagaimana kita menjadi terdepan dalam teknologi, sehingga jangan sampai kita hanya pengguna. Wah, Indonesia pengguna terbaik, bagus, teknologi paling top, gitu. Tapi kalau pengguna topnya ya nggak bagus juga, gitu. Itu juga jadi Jadi kemarin itu Pak, kami baru selesai melaksanakan yang namanya Leadership Government Awards. Jadi para sekda terpilih yang kemarin hasil pemilihan oleh Asosiasi Dinas Kominfo itu sudah memaparkan di depan tim penilai. Jadi Pak Sekda itu kita panggil Pak ke Jakarta. 3 sekda provinsi, 3 sekda kabupaten, dan 3 sekda kota. Tiap tahun kami melakukan kegiatan itu. Dan itu benar-benar di hadapan kita beliau memaparkan ya kan bagaimana kinerja beliau selama menjadi sekda dalam rangka penguatan SPB. Terukur pasti Pak ya. Dan terukur. Iya. Jadi luar biasa sekali. Kalau ada indeksnya SPBE yang dilakukan oleh Menpan RP, maka Pak Sekda ini barometernya, ya kan, best practice-nya kita lihat, ternyata memang benar. Iya. Jadi tegak lurus antara indeks SPBE yang dilakukan oleh teman-teman Menpan RP, dilaksanakan oleh Pak Sekda, dilakukan lagi penilaian terhadap leadership kepemimpinannya. Iya. Itu ternyata benar, kepemimpinan Pak Sekda ini luar biasa sekali, tipikalnya beliau, kan gitu. Jadi ya luar biasa sekali selama 3 kali ya kan lomba itu dilakukan. 3 tahun berturut-turut ini. 3 tahun berturut-turut ini gitu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama Bapak bisa mengundang mereka satu persatu. Saya siap memfasilitasi beliau. Cocok Kan gitu. Jadi langsung best practice-nya. Kalau saya kan hanya pembina umumnya saja. Jadi saya bercerita hanya bagaimana Pak Sekda laksanakan ini. Mas, di pusat dong payungi hukum kami supaya kami benar-benar bisa melaksanakan kebijakan itu. Kita buatkan namanya NSPK, Norma Standar Prosedur dan Karakteristik. NSPK itu kita buat melalui peraturan presiden, melalui peraturan menteri, surat edaran, kebijakan kepala daerah, dan akhirnya beliau bekerja sesuai on the track ya. Iya, betul. Dan nyaman beliau bekerja, nyaman beliau juga memiliki dedikasi yang tinggi. Nah, itu yang kami lakukan dalam rangka penguatan SPBE yang ada. Gitu. Jadi teman-teman daerah, saya bilang akademisi silakan belajar, teorinya sudah ada, silakan nilai akademisi. Kan? Tapi kalau berpolitis kami tidak. Ya itu namanya sistem berpolitis Pak. Tidak. Kan Sistem gitu. nggak bisa di lobby Pak. Yang repot itu sistem nggak bisa di lobby Pak. Yes no. Makanya kalau bisa sistem jangan jalan karena supaya bisa lobby. Karena perizinan yang berbasis pada teknologi informasi, berbasis pada digital, repot juga kapan lobbynya kan. Contreng kan gitu kan. Wah ini. Bahkan malah presiden sempat marah jika perintah koordinasi KPK untuk meriksa karena OSS dimatikan atau mati. Ya kan itu masalah juga. Ada izin yang di kementerian OSS-nya mati. Bukan berhari-hari lagi. Apa iya kan gitu kan. Iya, mosok iya turu. Mosok elektronik tidur lama lagi kan. Jadi ini itu manusiawi. Jadi karena human error. Lama nggak di lobby, pengen di lobby, kangen lobby. Biasanya kan sowan ya kan. Ini kok nggak disowan? Ini kok kirim kan gitu kan, kirim lewat data. Nggak sowan ini kan gitu loh. Jadi memang berbasis elektronik itu adalah sebuah kebutuhan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jalankan. Dan dengan segala hal, sehingga bagaimanapun perkembangan teknologi harus diikuti. Tapi bagaimana juga rasa aman dan nyaman bagi yang menjalankan juga penting. Sehingga payung hukumnya harus kuat. Sehingga daerah di dalam menjalankan ini juga
semuanya enak. Ya. Jangan sampai regulasi tertinggal oleh perkembangan teknologi. Nah ini kan bahaya juga. Karena sistem itu nggak ada kebijakan itu ya. Kadang-kadang nggak ada kebijakan nih masalahnya. Nggak ada. Nek sistemnya nggak ada kebijakan. Apalagi elektronik ya. Iya. Bisa atau tidak ya. Iya. Tidak. Itu aja. Iya. Jadi kita juga sudah melaunching Pak, memasuki Indonesia Emas 2045. Iya. Oh ya? Ya. Oh. Jadi sudah kita launching bersama teman-teman kementerian dan lembaga yang dipelopori oleh teman-teman di Kementerian Kominfo. Oke. Pada saat itu. Ya kalau secara pribadi ya kan saya hanya berdoa. Karena umur kita tidak tahu sampai di mana kita berakhir kan. Iya. Maka saya katakan pada saat itu sambil dengan teman-teman di kementerian, Bang, apakah umur kita sampai di tahun 2045? Karena sekarang kita sudah tidak termasuk manusia muda lagi. Iya. Ya kan grafik saya sudah mulai berturun. Iya. Karena kepala saya sudah 5. Kan gitu ya Mas? Iya. Jadi kan saya bilang, Aman Pak. Berapa tahun lagi sih ya kan? Wah, sehat Pak, hidup sehat Pak ya kan? Stem cell. Teknologi berkembang kok Pak, teknologi kesehatan juga berkembang kan ya. jadi kadang-kadang kalau bicara tentang penguatan 2045 literasi Indonesia Emas, ya itu tadi. Terakhirnya ngalami nggak kita ya? Masih dikasih umur panjang nggak ya kontrak kita dengan malaikat yang kiri kanan kita kan gitu. Jadi Indonesia itu harus banyak belajar sama petani Pak. Kakek saya itu umur 90 tahun masih nanam pohon jati Pak. Oh luar biasa. Iya kan? Kapan mau nebangnya? Iya, 90 tahun masih nanamnya pohon jati. Kalau pohon jagung itu ikut panen ya kan 3 bulan ya kan. Kalau pohon jati kan gitu. Iya Pak, ya siap. Jadi pencanangan itu memang luar biasa sekali Pak. Jadi sekarang juga di Bappenas kan mendesain, menerjemahkan ya kan presiden terpilih yang baru. Dia sedang menyusun menerjemahkan visi misi, menyusun rencana kerja pemerintah. Ya kan sambil menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Goalnya di sana. Goalnya ada di sana. Acuan. Itu acuannya karena Indonesia Emas 2045 itu kan. Dia 100 tahun Indonesia merdeka. Sehingga di 100 tahun ini apa sih yang harus terjadi? Betul. Apa sih keinginan kita? Negara maju seperti apa? Kan gitu kan? Karena Majapahit itu 125 tahun. Betul. Nah, kita akan mencapai 100 tahun dengan harapan usia kita melebihi usia Majapahit. Jadi Indonesia harus di atas 125 tahun. Mendekati Sriwijaya kah? Sriwijaya 325 tahun. Nah, kalau bisa di atas Majapahit terus sampai ke Sriwijaya, di atas Sriwijaya lagi. Satu hari sebelum kiamat Indonesia baru tidak ada. Nah, untuk mencapai itu harus bersatu. Harus bahagia. Kalau rakyat tidak bahagia dan tidak bersatu, ya rusak. Kan gitu kan. Jadi Indonesia yang bersatu kunci daripada untuk mencapai Indonesia Emas, Indonesia bersatu. Dan harus rakyatnya bahagia. Bangga dan bahagia, kita akan menjadi negara yang luar biasa bagus. Dan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita berharap percepatan pembangunan, percepatan pelayanan, dan transparansi pelayanan akan terjadi untuk kesejahteraan Indonesia. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya.